인도네시아에서는 이런 흑마술을 쓰는 주술사 두꾼 두꾼산대. 저쪽 강호 태산 위치! 빨리! Hello everyone and everywhere, welcome back to Refresh Channel. The Curse That Went Prey adalah film adaptasi dari serial drama Korea yang berjudul sama, The Curse, yang berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Im Jin Hee. Im Jin Hee adalah seorang reporter yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai 3 bulan yang lalu, yang akhirnya ia mengetahui ada keterlibatan dari Ji Chawi, sebutan lain dari bahasa Korea yang berarti mayat bergerak yang dikendalikan seseorang dari jarak jauh. Film yang disutradarai oleh Kim Wong Yan dan ditulis oleh Yang Sang Ho, penulis yang sama dalam film Train to Busan ini, mengangkat hal-hal mistis perdukunan Indonesia yang digabungkan dengan zombie versi Korea yang juga disebut dengan Ji Chawi. Film yang dirilis pada bulan Juli tahun 2021 ini dibintangi oleh deretan artis ternama Korea, Jin Won sebagai Im Jin Hee, Jung Ji Soo sebagai Baek So Jin, Lee Seo sebagai Jesse, Nam Yeon Ho sebagai Netiko, Oh Hyun Ah sebagai Byeon Myung, dan lainnya. Oke, sebelum kita lanjut, please tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari video refresh lainnya. Oke, bareng gue Raham, let's be refresh The Curse That Went Prey 2021. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Kim Jong Kyun yang baru aja tiba di apartemennya. Setibanya ia di sana, ia melihat bahwa jendela apartemennya telah terbuka, dan ketika ia ingin memeriksanya, ternyata ada sesosok pria misterius berdiri tepat di belakangnya. Sontak aja Kim Jong Kim memukuli pria tersebut dengan tongkat golf yang ia bawa. Tetapi pukulan tersebut gak ngefek pada pria misterius itu, dan malah pria tersebut menyerang balik Kim Jong Kyun. Dan pada akhirnya mereka adu gelut. Kim Jong Kyun yang kalah fisik digigit oleh pria misterius tersebut sampai mati, yang mana efek dari gigitan tersebut membuat tubuh Kim Jong Kyun melumpuh seperti alergi terhadap sesuatu. Berita tentang kematian Kim Jong Kyun terdengar sampai ke pihak kepolisian, dan dari hasil olah TKP yang polisi selidiki, penyebab kematian Kim Jong Kyun disebabkan oleh keracunan. Yang anehnya, pelaku dari penyerangan tersebut adalah orang yang telah meninggal 3 bulan yang lalu. Hal tersebut membuat gempar pihak kepolisian yang mendengar fakta tersebut. 이 범인은 이미 3개월 전에 사망한 시신이라고 합니다. 괴상한 사건이 일어났구만. Scene berpindah di sebuah kantor radio lokal. Di sana sedang berlangsung wawancara live yang dihadiri oleh Im Jin Hee, seorang jurnalis sekaligus penulis novel yang mengangkat pembahasan tentang hal-hal gaib. Ketika sesi tanya jawab, mereka ditelepon oleh seseorang yang mengaku dalang dari pembunuhan yang menggunakan mayat tempo hari yang lalu. Orang tersebut mengatakan bahwa ia meminta Im Jin Hee untuk mengadakan sesi wawancara langsung yang diadakan besok hari jam 2 siang di sebuah hotel yang telah ditentukan. 그냥 편하게 임진희 기자라고 불러주세요. 본업은 기자니까. 여보세요. 여보세요? 아, 예. 자, 어디 사는 누구신지. 어젯밤에 시신이 사람을 죽인 이상한 사건이 있었습니다. 그 인터뷰를 많은 사람... Seusai acara itu, Im Jin Hee langsung bergegas kembali ke kantornya. Setibanya di kantor, Im Jin Hee diberitahukan oleh Park Wo Chan bahwa ia telah merekrut asisten baru yang bernama Jesse untuk membantunya dalam peliputan yang akan mendatang. Setelah itu, Im Jin Hee menuju ke ruangannya, di mana ia langsung diberikan berkas tentang kasus pembunuhan oleh pihak kepolisian untuk diselidiki. Ketika Im Jin Hee melihat berkas itu, terdapat simbol mantra yang terukir di pergelangan tangan si mayat, dan informasi yang didapat bahwa korban pembunuhan tersebut adalah orang yang pernah bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang bernama Seong-il Pharmacy sebagai salah satu peneliti di sana. Tak lama berselang, datanglah pihak kepolisian ke kantor Im Jin Hee, yang mana polisi tersebut adalah suaminya sendiri, Jung Song Jon.
Jong-sung mengatakan kepada Jin-hye bahwa ia nggak perlu menanggapi serius omongan dari orang yang mengaku pelaku pembunuhan itu. Namun Jin-hye meyakinkan kepada suaminya bahwa ia akan baik-baik aja dan nggak bakalan terjadi apa-apa terhadap dirinya. Melihat keyakinan yang kuat dari istrinya itu, Jong-sung tak tega dan pada akhirnya ia mengiyakan wawancara itu diadakan. Dengan catatan, pihak kepolisian akan bersiaga di sekitar gedung guna untuk mengamankan jika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. 안녕하십니까, 제시정입니다. 그래요. 거기 관련 서류 올려놨잖아. 피해자는요? 사진도 있어. 근데 이름 김정균, 46세. 습니다. 안녕하세요. 이리 좀. 여보. 잡더라도 그 사람 얘기는 들어보고 잡자 이거지. 응? 이거 보통 사건 아니야. 너 또 위험해질 수도 있어. Esok hari, di hotel yang telah dijanjikan, suasana ruangan yang akan diadakan sesi wawancara tersebut sangat hening. Para kru yang telah bersiap menyiarkan siaran itu tampak sangat gugup. Anggota kepolisian telah bersiaga di posisinya masing-masing, antisipasi jika pelaku pembunuhan melakukan tindakan yang nggak diinginkan. Dan datanglah seorang pria misterius yang berpakaian seperti nelayan, yang tiba ke ruangan pertemuan itu. Pria tersebut bernama Park Yong-ho. Di saat sesi interview berlangsung, Jin-hye menanyakan beberapa hal kepadanya. Dan inti dari pertemuan itu adalah Park Yong-ho yang mengaku sebagai dalang dari pembunuhan yang menggunakan mayat itu, meminta agar jajaran direksi dari perusahaan Sengul Farmasi melakukan permintaan maaf di hadapan publik untuk para keluarga korban yang menjadi malpraktek yang telah mereka lakukan, yang mana Jin-hye diminta agar menjadi penilai dari permintaan maaf itu, apakah dengan tulus diucapkan atau enggak. Dan jika permintaan dari Park Yong-ho itu enggak dipenuhi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka mereka akan melakukan 3 pembunuhan lagi, yang mana itu akan terjadi dalam 2 hari yang akan datang, tepatnya jam 2 siang. Mereka akan membunuh direktur perusahaan Seong-il, Kim Min-seok, dan 2 harinya lagi giliran CEO Seong-il, Lee Sang-in, yang akan mereka bunuh. Dan yang terakhir adalah giliran ketua dari perusahaan Sengul Farmasi, Byung Seong-il, yang menjadi korbannya. 7703-1022 이하나오고 박용호입니다. 이틀 뒤 내일 모레 오후 2시에 승일제약 변승일 회장을 죽일 겁니다. 승일제약 이상인 전무를 죽일 겁니다. 승일제약 김민섭 이사를 죽일 겁니다. 임 기자님께서 판단해서 세상에 내보내주세요. Setelah interview itu berakhir, secara tiba-tiba Park Yong-ho menodongkan pistol ke arah Jin-hye yang membuat Jin-hye menjadi sandranya. Polisi yang melihat hal tersebut sontak aja langsung bertindak agar Park Yong-ho tidak melakukan hal-hal yang gak diinginkan. Namun apa daya, pihak kepolisian gak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi yang sedang mereka alami. Sesampainya mereka di lobi hotel, Park Yong-ho melepaskan Jin-hye, dan ketika itu juga Park Yong-ho langsung berubah menjadi mayat yang sama persis dengan pelaku pembunuhan tempo hari yang lalu. 여기 빠져나가겠습니다. 기자님이 찾으세요. Setelah kejadian tersebut, Jin-hye yang ditemani oleh detektif Wo langsung menemui Tak Jong-hon, ahli tentang hal-hal mistis. Jong-hon mengatakan terdapat pola gambar misterius yang ada di pergelangan mayat tersebut. Mayat pertama berisikan kata berbahasa Indonesia yang berkalimat balas dendam pertama, dan mayat kedua dari Park Wong-ho berisikan kalimat menarik perhatian. Jong-hon juga mengatakan bahwa pelaku yang menggunakan ilmu gaib ini tak lain dan tak bukan adalah dukun santet. Untuk mengendalikan si mayat, si dukun memerlukan tanah tempat para korban dimakamkan, yang ia campuri dengan darahnya sendiri, lalu diberikan kutukan agar bisa bergerak. 흑수. 그러니까 요 손발이 용제 총알을 보면 제 차이란 이게 저희 인도네시아어예요. 인도네시아에서는 이런 흑마술을 쓰는 주술사 두꾼. 두꾼 산대. 2 hari pun berlalu. Tiba saatnya hari yang telah dijanjikan. Pihak dari perusahaan Sengul Farmasi tidak melakukan permintaan maaf yang diinginkan oleh si dukun. Banyak wartawan yang datang ke kantor perusahaan Sengul Farmasi untuk meliput kejadian yang akan segera terjadi. Pihak kepolisian juga mengamankan daerah sekitar, antisipasi kalau ancaman tersebut benar-benar terjadi. Tepat jam 2 siang, banyak orang yang berada di sana terkejut dengan jumlah dari zombie yang dikendalikan oleh si dukun yang akan segera menyerang direktur perusahaan Sengul Farmasi, Kim Min-seok. Polisi yang melihat hal tersebut langsung bersiap di posisinya masing-masing untuk memblokir serangan yang dilancarkan oleh kumpulan zombie itu. Akan tetapi polisi nggak bisa berbuat banyak karena jumlah mereka lebih sedikit ketimbang dengan pasukan zombie itu. Dirasa kondisi nggak lagi aman, Jung-hon langsung membawa direktur Kim untuk segera dievakuasi dari tempatnya berada. Adu kejar-kejaran pun nggak terhindarkan. Dengan tidak adanya bantuan
bantuan yang memadai, akhirnya mobil yang Jong-sung naiki beserta dengan ketua Kim pun terkejar oleh pasukan zombie. Jong-sung yang mencoba untuk melindungi direktur Kim terluka, yang mana luka tersebut membuat Jong-sung terinfeksi oleh virus yang dibawa oleh zombie tersebut. Dan pada akhirnya, ketua Kim pun ditangkap dan berhasil dibunuh oleh zombie yang dikendalikan oleh si dukun. 살인을 하겠다고 인터뷰한 시각이 다가오며 이 시각 현재 이곳 생일지약 저쪽 강호태서 그렇지! 빨리! 네, 지하 주차장으로 간다. 예, 알겠습니다. Melihat apa yang dikatakan oleh Park Yong-ho bukan sekedar omong kosong, Lee Sang-in yang merasa akan bernasib sama dengan Kim Min-seok langsung pergi ke kediaman Byeon Seong-il untuk memintanya agar segera melakukan konferensi pers permintaan maaf kepada para keluarga korban malpraktek yang mereka lakukan. Akan tetapi, ketua Seong-il nggak mau melakukan hal tersebut karena dapat membuat perusahaannya merugi. Melihat nggak ada rasa empati dengan hal yang terjadi terhadap dirinya, Lee Sang-in pergi dari kediaman ketua Seong-il dengan penuh kekecewaan dan ia berencana segera menemui Jin-hye. Jin-hye yang lagi berdiskusi dengan Tak Jong-hon sedang membahas tentang serangan zombie yang dilakukan oleh si dukun. Tak Jong-hon mengatakan kepada mereka bahwa jika pola simbol yang ada di tubuh si zombie itu dihancurkan atau dipisahkan dari tubuhnya, maka otomatis zombie tersebut nggak dapat kembali menyerang. Jong-hon juga menambahkan luka infeksi yang disebabkan oleh zombie yang terjadi pada suaminya Jin-hye bukan disebabkan oleh penyakit ataupun virus, melainkan itu disebabkan oleh kutukan yang ditanamkan oleh si dukun. Jika mereka mau menghilangkan kutukan tersebut, maka mereka harus membuat si dukun mau melepaskannya, atau mereka membunuh si dukun agar kutukan tersebut bisa terangkat. 누구예요? 그 임상시험에 참여한 그 사람들한테 말이에요. 이젠 회사를 이끌 사람을 밀어줘야지. 한꺼번에 너무 많은 시신을 조종해서 그런 것 같아요. 사람이 스스로 풀어주던가 아니면 저주를 걸고 있는 Ketika Lee Sang-in tiba di tempatnya Jin-hye, ia meminta kepada Jin-hye untuk segera merekam video pengakuannya, supaya bisa dijadikan bukti untuk pihak kepolisian. Di sana, Lee Sang-in mengatakan bahwa ia dan perusahaannya memang mengadakan proses uji coba untuk membuat obat-obatan terbaru, yang mana dalam prosesnya itu memerlukan relawan untuk menjadi subjek percobaan uji coba tersebut. Rata-rata relawan yang dikumpulkan adalah kaum tunawisma, baik itu warga Korea maupun warga yang berstatus ilegal yang tinggal di Korea. Dan ketika ia ditanyai apakah ada warga Indonesia yang mengikuti proses tersebut, Lee Sang-in menjawab bahwa ia nggak tahu, karena proses administrasi mereka saat itu sedang kacau. Lee Sang-in juga mengatakan kepada Jin-hye bahwa ia turut prihatin dengan keadaan suaminya yang berusaha melindungi ia dan ketua Kim ketika sedang diserang oleh para zombie, serta memperingati kepada Jin-hye bahwa ketua Byeon Seong-il gak akan pernah meminta maaf kalau masih ada anaknya Byeon Myung yang berada di belakangnya. 인도네시아 출신도 있나요? 제가 구체적인 내용은 잘 모르고 있습니다. 그 임상시험을 최종 승인하고 도장을 찍은 사람들, 참가자들의 지원서하고 관련 문건들이 있으니까 확인해 보시기 바랍니다. 예, 저는 저의 방식으로 책임지겠습니다. 변승일 회장은요? 그 남편께서 병원에 계시다는 얘기 들었습니다. 육아입니다. Setelah pertemuan tersebut, Jin-hye yang ditemani dengan detektif Wo segera pergi menuju gedung lama perusahaan Seong-il Farmasi untuk melacak keberadaan si dukun. Setibanya mereka di sana, Jin-hye dan detektif Wo mulai mencari si dukun dengan cara memeriksa setiap ruangan yang ada. Tetapi ketika mereka berada di suatu ruangan, terdapat pola aneh yang terukir di dinding dan di lantai ruangan tersebut. Dan juga di sana tertuliskan kalimat yang berbahasa Indonesia yang berbunyi tidak ada. Merasa ruangan tersebut nggak ada apa-apa, Jin-hye dan detektif Wo langsung cabut dan memeriksa lantai kedua. Ketika mereka berada di koridor, suasana pun menjadi mencengkam. Dan gak lama itu, zombie si dukun pun datang menyerang mereka. Dengan refleks, detektif Yo menembaki zombie itu di pergelangan tangannya, hingga putus agar zombie itu gak bisa bergerak lagi.
Tetapi zombie yang datang bukan hanya satu aja, melainkan ada banyak zombie yang datang. Sontak aja Jin-hee dan detektif Vio kabur dari serangan zombie itu. Namun apesnya, mereka terciduk oleh salah satu zombie yang dikendalikan oleh si dukun. Zombie itu membuat detektif Vio langsung dihempaskan dengan mudahnya. Jin-hee yang sedang tersudutkan dan hendak dibunuh oleh zombie itu, tiba-tiba ditolong oleh Baek Seo-jin. Gadis itu berhasil mengalahkan semua zombie yang ada di sana, dengan ilmu cenayang yang ia pelajari di negeri tirai bambu Cina. Tak terasa pagi pun tiba. Pihak kepolisian datang ke tempat mereka berada. Setelah dimintai bantuan, Jin-hee yang lagi enak-enakan ngobrol dengan Baek Seo-jin ditelepon oleh salah satu krunya bahwa ketua dari perusahaan Seung-il Farmasi memintanya agar segera datang untuk klarifikasi permohonan maaf. Alasan kenapa ketua Seung-il merespon permintaan dari si dukun karena Lee Sang-in ditemukan tewas bunuh diri di dalam kantornya. Yang membuat sasaran si dukun selanjutnya adalah dirinya. Jin-hee yang akan segera menemui ketua Seung-il meminta Baek Seo-jin untuk ikut bersamanya, tetapi gadis itu menolak karena ia merasa si dukun masih berada di sana, gedung lama Seung-il Farmasi. 저 형수님, 이상인 전무가 자살했답니다. 예, 영민입니다. 예. 아무래도 그 두꾼 여기 있는 것 같아요. 언니. 그래, 알았어. 대신 Baek Seo-jin meminta detektif Vio untuk menunjukkan lokasi ruangan yang terdapat pola aneh yang ia temukan bersama dengan Jin-hee. Dengan ditemani oleh Profesor Tak Jung-hon dan beberapa anggota polisi lainnya, mereka tiba di ruangan yang terdapat pola aneh tersebut. Baek Seo-jin menghapus tulisan tidak ada dalam pola tersebut, yang mana nomor ruangan itu pun seketika berubah. Mereka mempercayai bahwa si dukun pasti ada di ujung koridor itu. 여기나 좀 봐주시죠. 그러네요. 바다에서 이 희닥을 지게 되는 결계예요. 존재한다가 되는 거죠. Ketika mereka telah berada di ujung koridor, detektif Vio yang mencoba untuk membuka sebuah pintu tiba-tiba terhempaskan oleh gelombang kejut yang telah dipasang oleh si dukun. Melihat bahwa si dukun berada tepat di hadapannya, Baek Seo-jin mencoba mendekati si dukun. Dengan susah payah dan sempat dihadang oleh beberapa zombie yang tersisa, akhirnya Baek Seo-jin bisa mendekati si dukun dan langsung menggunakan ilmu cenayangnya itu untuk mengalahkan si dukun. Di lokasi berbeda, tempat diadakannya klarifikasi permohonan maaf. Setelah Jin-hee tiba, mereka langsung memulai klarifikasi permohonan maaf dari ketua Seung-il Farmasi. Akan tetapi, Jin-hee merasa apa yang disampaikan oleh ketua Seung-il itu nggak serius dalam penyampaian permintaan maafnya. Yang mana itu membuat salah satu krunya Jin-hee, Jesse, marah. Dan ternyata dia adalah salah satu zombie yang dikendalikan oleh si dukun. Melihat zombie yang dikendalikan si dukun itu berada di sana, sontak aja ketua Seung-il langsung segera dievakuasi oleh pihak keamanan perusahaan. Mereka tidak bisa menghentikan zombie tersebut, dan pada akhirnya ketua Seung-il tersudutkan dan hampir dibunuh oleh si zombie itu. Namun, zombie itu berhenti bergerak karena di tempat lain Baek Seo-jin telah berhasil menghentikan si dukun. 더욱 책임 있는 기업이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 진심으로 사과하지 않으면 이 저주가 끝나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 임상시험의 피해자 여러분, 사과합니다. 제대로 된 사과 한마디를 못해!
Melihat bahwa ketua Seong-il berhasil selamat dari penyerangan tersebut, Byeon Myung, anak dari ketua Seong-il, menghampirinya. Namun ternyata ia menghampiri ketua Seong-il bukan untuk menghiburnya, tetapi malah sebaliknya. Malah ia membunuh ketua Seong-il dengan mengambil potongan jari si zombie yang ia telah lumuri dengan racun. Alasan kenapa ia membunuh ayahnya sendiri karena Byeon Myung ini mau sepenuhnya menguasai perusahaan Seong-il, dan ia nggak mau masalah yang diakibatkan oleh bokapnya itu berakibat buruk pada profit perusahaan yang akan ia pimpin. Setibanya polisi di tempat ketua Seong-il, mereka terkejut bahwa ketua telah berhasil terbunuh, dan Byeon Myung yang ada di sana sedang bersandiwara dengan kematian bokapnya. Namun semua sandiwara perempuan itu berhasil diungkapkan oleh Jin Hee karena alat perekam suara yang dipasang di bahu ketua Seong-il masih aktif, dan dengan adanya bukti tersebut membuat ia menjadi tersangka karena telah membunuh bokapnya sendiri, dan ia pun diringkus oleh pihak kepolisian. 그동안 고마웠어요, 아빠. 쇼는 이제 그만하시죠, 변미영 장모님. 이 안에다 녹음돼 있고요. Setelah kejadian disebabkan oleh si dukun itu telah usai, Baek Sojin bercerita kepada Jin Hee bahwa ketika ia berhadapan dengan si dukun, ia merasakan apa yang si dukun itu alami. Bahwa ia menyadari bahwa kalau balas dendam yang dilakukan si dukun tersebut bukan ditunjukkan kepada orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, bahwa ia telah terjerumus dalam lingkaran iblis. Dan dukun itu juga memperingatnya kalau Baek Sojin jangan menempuh jalan yang ia lalui dan bersekutu dengan para iblis. Dan film pun selesai. 알아요. 마지막 복수 대상이 변 회장이 아니라 아마도 그 두 꾼 자기 자신이었던 것 같아요.